Bapa di dalam surga, Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan mendengar kebenaran firman-Mu mengenai perceraian. Bapa, kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami untuk mengajar kami, mengajar kebenaran yang murni, yang tertuang dari hati-Mu. Pakailah anak-Mu ini untuk berbicara dengan benar. Bapa, terima kasih. Ampuni segala ketidakpatutan yang kami pikirkan, kami ucapkan, kami lakukan. Maafkan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu. Kami siap mendengar kebenaran-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita berbicara khusus mengenai perceraian, sebuah tema yang sekarang sedang menghangat. Berhubung ada 1-2 peristiwa yang memicu orang harus mempercakapkan mengenai perceraian. Selain memang grafik perceraian mengalami eskalasi atau naik. Terus terang selama ini banyak gereja termasuk saya menghindari tema mengenai perceraian, saudaraku. Sebab ini pokok masalah yang rawan. Walaupun saya seorang pengajar dengan mengampu mata kuliah etika Kristen, baik untuk program sarjana maupun pasca sarjana, untuk tataran master dan doktor. Tetapi berbicara mengenai perceraian sangat rawan dan terus terang saya sering menghindari kalau berbicara di depan umum atau publik atau jemaat. Tetapi dengan adanya beberapa peristiwa di negeri ini mengenai perceraian seorang tokoh, lalu menjadi heboh tema ini dan diusung di banyak tempat. Tentu sebagai pengajar di sekolah tinggi teologi dan seorang gembala jemaat, saya bertanggung jawab untuk memberi jawab mengenai perceraian. Maka saya telah menulisnya dalam satu buku yang tebalnya hampir 200 halaman. 109 sekian saudaraku, 197. Tentu untuk satu kali pertemuan, satu sesi seperti ini tidaklah cukup. Tidak mungkin cukup. Saya bersyukur kepada Tuhan diberi sahabat-sahabat, teman-teman yang mencintai Tuhan. Yang walaupun tidak digaji, mereka mau mengorbankan waktu ada di tengah-tengah kita. Membawa buku ini untuk dijual di sini. Jadi di setiap pintu saya kira ada orang-orang saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, aktivis gereja yang membawa buku ini untuk Bapak Ibu bisa beli, saudaraku. Mereka bukan orang-orang yang kekurangan uang, mereka sudah lebih dari cukup, tetapi mereka rindu memberkati saudara-saudara dengan buku ini. Saudara bisa membelinya dan buku ini sangat bagus. Sangat bagus. Dalam satu kesempatan orang-orang Farisi mencobai Yesus dengan pertanyaan untuk menjerat. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jadi sebenarnya pertanyaan itu untuk menjerat. Peirazo. Untuk menjerat. Ini sama seperti ketika Tuhan Yesus ditanya, bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Ya, di situ Tuhan Yesus menghadapi orang Farisi dan Herodian. Orang Herodian ini partai di bawah Herodes dan Farisi ini partai di bawah atau komunitas di bawah keberagamaan Yahudi. Kalau Yesus menjawab,
tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka orang-orang Herodian yang adalah mata-mata dari Herodes yang antek penjajah itu bisa menjeratnya. Tapi kalau boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dicap sebagai tidak setia kepada Taurat. Nah, sekarang Tuhan Yesus mendapat pertanyaan, apakah diperbolehkan menceraikan istri dengan alasan apa saja? Nah, ini kan sebenarnya mengada-ada, saudara. Sebab orang-orang Farisi juga sudah tahu bahwa ada klausul, ada mekanisme menceraikan istri itu. Mereka sudah tahu menceraikan istri harus ada surat cerai. Tetapi mereka mau menjebak rabi dari Nazaret ini. Apakah boleh apolusai menceraikan istri? Jadi saudaraku sekalian, pertanyaan ini sebenarnya ditujukan kepada suami. Dan konteksnya memang ini sebuah masyarakat yang patrilineal, di mana garis keturunan ayah dominan. Jadi rupanya masalah perceraian memang masalah yang sudah hangat sejak dulu. Karenanya Musa merumuskan soal perceraian. Paulus pun di 1 Korintus pasal 7 bicara soal perceraian. Rupanya memang masalah perceraian ini masalah rumit. Libido, hawa nafsu seks sudah menjadi masalah dominan sejak dulu. Libido pria dengan kondisi budaya patrilineal tersebut membuat pria-pria mudah menceraikan istri sesuka hatinya. Kemudian bisa mengambil wanita lain sebagai istrinya. Pada zaman Tuhan Yesus mengenakan tubuh daging seperti kita ini, terdapat beberapa pandangan mengenai perceraian, saudaraku. Ada kelompok Hillel, ada kelompok Samai, dan berbagai kelompok lain. Yang tentu tidak perlu saya kupas karena waktu saya singkat. Menjawab pertanyaan orang-orang itu, apakah diperbolehkan menceraikan istri dengan alasan apa saja? Tuhan Yesus membawa mereka kepada tatanan perkawinan awal yang digariskan Allah. Tatanan, order, tatanan. Tatanan yang Allah telah tetapkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Makna yang luar biasa yang terdapat pada pernyataan Tuhan Yesus ini juga memuat hakikat perkawinan. Hakikat perkawinan yang saya jelaskan di bab-bab sebelum saya membahas mengenai perceraian ini. Saya membahas di dalam buku mengenai fakta perceraian yang sekarang sedang tren. Maksud Allah menciptakan manusia itu apa? Jadi jangan bicara soal perceraian dulu. Bicara dulu mengenai apa maksud Allah menciptakan manusia. Lalu memahami dulu adanya dualitas manusia. Adanya pria dan wanita. Lalu mandat prokreasi mengenai perkawinan adalah rekayasa Allah. Ternyata perkawinan adalah institusi atau lembaga ilahi. Perkawinan adalah persekutuan yang eksklusif. Harus paham dulu sebelum bicara soal perceraian. Adalah naif dan kita bisa sesat kalau bicara mengenai perceraian tanpa melihat landasan berpikir, landasan nalar yang benar mengenai perceraian dan perkawinan itu sendiri. Lalu saya membahas mengenai apa itu harmonis. Apakah harmonis berarti tidak perlu atau tidak boleh ada pembedaan atau perbedaan? Saya bahas pula mengenai landasan menikah. Bahwa menikah bukan mencari kebahagiaan. Menikah itu untuk memberi kebahagiaan.
Apa kebahagiaan itu? Dibahas dulu. Bicara mengenai menerima kegagalan. Jadi ketika engkau menerima seorang wanita sebagai istrimu, hai pria, dan hai wanita ketika engkau menerima seorang pria sebagai suamimu, engkau harus membayar semua keberadaannya, termasuk kekurangan, kelemahan, kegagalan-kegagalan yang bisa dialami pasanganmu, termasuk jika terjadi perselingkuhan. Di situ harus belajar untuk menerima kegagalan. Engkau bisa gagal memiliki suami yang baik, tapi engkau belum tentu gagal untuk menyelamatkan dia. Itu proyek yang Tuhan berikan. Bicara mengenai melepaskan pengampunan, peranan anggota keluarga dekat yang lain, dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi betapa berharganya buku ini. Saudara mungkin tidak pernah membaca buku macam ini, percayalah. Saudara harus punya bukunya. Beli lebih dari satu dan bagikan. Biasanya kami mencetak banyak, membagikan gratis kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi kami bukan mencari uang sama sekali. Sahabat-sahabat saya sering mensponsori percetakan ini dalam jumlah yang sangat besar. Tapi saudara, saya kira cukup punya uang untuk bisa membeli buku yang relatif murah. Dan tidak ada artinya harganya dibanding nilai isinya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata tentang perceraian, bahwa manusia bukan lagi dua tapi satu, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Ini luar biasa. Pada intinya dalam kehidupan pernikahan sesuai dengan tatanan Allah semula tidak ada perceraian. Sebab Allah yang mempertemukan dua insan dan memberkati pasangan monogami. Jadi seandainya tidak ada kematian, artinya manusia tidak jatuh dalam dosa, maka perkawinan itu sesuatu yang bernilai kekal. Istri itu abadi, suami itu abadi, dan itu tatanan semula. Jika manusia tidak jatuh dalam dosa, maka setiap orang hidup dalam kebenaran dan kesucian, termasuk saling mengasihi dengan sempurna dalam kekekalan. Karena manusia tidak dirancang untuk mati, saudaraku. Keadaan seperti ini, keadaan yang sangat berpotensi tidak akan adanya perceraian. Jadi Tuhan Yesus mulai mengucapkan kalimat ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Lalu Tuhan menambahkan, karena itu. Nah kalimat ini kan sebenarnya tidak ada dalam kitab Kejadian. Tuhan Yesus menambahkan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalimat ini sebenarnya tidak perlu ada kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Sebenarnya cukup sampai kalimat sehingga keduanya menjadi satu daging, tidak boleh cerai. Tidak perlu ada penambahan karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena memang tidak mungkin ada perceraian seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Penambahan ini diberikan kepada orang percaya yang dengan catatan dikembalikan ke rancangan semula. Yang dikembalikan ke rancangan semula. Makanya kekristenan itu sangat prinsip. Yaitu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Dan hanya orang yang benar-benar memasuki proses dikembalikan ke rancangan semula yang bisa mengenakan kebenaran ini. Tatanan awal di mana manusia segambar serupa dengan Allah. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi mendengar jawaban Tuhan Yesus lalu mengatakan, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika
orang menceraikan istrinya. Lah kamu udah tahu kenapa tadi kamu tanyanya begitu. Tuhan, kita boleh menceraikan istri dengan alasan apa saja? Kurang ajar kan? Dia pikir Tuhan Yesus Rabi dari Nazaret ini bisa dijebak. Gak bisa dijebak. Lalu mereka memberikan argumentasi. Dan ternyata di balik argumentasi itu bisa ditangkap. Kamu ingin menceraikan istrimu dengan alasan apa saja. Dan aku melegitimasi. Atau kamu ingin menjebak aku dengan jawaban boleh. Lalu kau memandang aku tidak bermoral. Bapak Ibu, argumentasi orang-orang Farisi tersebut merupakan usaha untuk memperoleh pembenaran. Tuhan Yesus menjawab mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Kembali Tuhan menekankan mestinya tidak begitu. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi mestinya tidak begitu. Surat cerai hanyalah bentuk legalitas untuk manusia yang telah bermartabat rendah. Surat cerai hanyalah bentuk legalitas untuk manusia yang telah bermartabat rendah. Itu namanya tindakan permisif. Bagi manusia beragama, surat cerai menjadi alat pembenaran untuk menceraikan istri, kemudian menikah lagi demi memuaskan hasrat libidonya. Dan ketidaksanggupan untuk menerima kegagalan orang, melepaskan pengampunan, dan membayar harga keselamatan pasangannya. Apapun alasannya untuk bisa berpoligami dan melakukan praktek perceraian, tetap sebuah kerusakan dari tatanan ilahi. Apapun alasan untuk bisa berpoligami. Orang berpoligami dengan 1001 alasan. Termasuk kemudian melakukan praktek perceraian. Tetap sebuah kerusakan dan pelanggaran terhadap tatanan ilahi. Divine order. Di sini manusia sudah mengalami kemerosotan akhlak. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Kalimat tetapi sejak semula tidaklah demikian. Arke de ogegonen autos. Yang sebenarnya berarti sejak semula tidak didesain, diatur demikian. But from the beginning it was not so. But it was not what God had originally intended. Kalau kata ginomai dari dalam kata itu, dalam kalimat itu ada kata gegonen dari akar kata ginomai berarti tidak memproduksi, tidak menghasilkan. Maksudnya tidak begitu, tidak boleh menghasilkan itu. Tapi manusia sudah meleset, saudaraku sekalian. Bapak Ibu harus tahu ketika Tuhan Yesus menjelaskan bahwa tidak boleh orang cerai kecuali zina. Tuhan Yesus menunjukkan tatanan Allah dalam perkawinan bahwa Allah tidak mengendaki perceraian. Tetapi Tuhan mau menunjuk kepada Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Ketika orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi mempersoalkan surat cerai, Tuhan Yesus bukan tidak tahu. Nah, Bapak Ibu harus tahu apa sih tulisan, apa sih isi Taurat mengenai perceraian. Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 ada tulisan begini. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, didapati ketidaksenonohan pada wanita itu, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan seterusnya.
Jadi surat cerai dapat diberikan bukan tanpa alasan. Nah ini yang penting. Surat cerai itu bukan diberikan tanpa alasan. Jika didapati perempuan itu tidak senonoh. Nah ini orang Yahudi mau menang sendiri nih laki-laki ini. Boleh kok Tuhan kasih surat cerai. Hei, tidak boleh kecuali pornos. Nah Bapak Ibu harus tahu, di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang diterjemahkan zina. Yang pertama pornos, yang kedua moikos. Moikos. Pornos ini ketidaksetiaan atau percabulan sampai pada tingkat di mana hakikat persekutuan tidak bisa dipulihkan. Sebuah ketidaksetiaan, perselingkuhan, penyelewengan, percabulan sampai tingkat hakikat perkawinan tidak bisa dipulihkan lagi. Sedangkan moikos disebut juga zina, tapi tidak sama dengan pornos. Kalau engkau melihat lawan jenismu, engkau mengingininya, engkau berji, nah itu moikos, bukan pornos. Nah tidak senonoh yang boleh menjadi landasan atau alasan pria Yahudi membuat surat cerai untuk istri dalam bahasa aslinya adalah erfah. Nakedness, nudity, shame, pudenda. Artinya implying shameful exposure, indecency, improper behavior, exposed. Artinya bisa ketelanjangan, rasa malu, menyiratkan exposure yang memalukan, ketidaksenonohan, perilaku yang tidak benar. Ini kalau orang Yahudi perempuan sampai begitu, itu sudah pasti rusak. Karena orang Yahudi itu sangat memperhatikan moral. Jadi pakaian wanita harus tertutup rapat. Nah kalau sampai wanita begitu, ini wanita macam apa? Bisa menunjuk perilaku tidak senonoh, memalukan, berunsur cabul atau porno. Jadi suami memiliki alasan yang jelas. Jadi tidak boleh sembarang cerai, harus ada alasan yang jelas. Surat cerai merupakan bukti bahwa wanita tersebut layak dicerai karena melakukan kesalahan. Dan Tuhan Yesus menginterpretasikan dengan bahasa pornos dalam bahasa Yunani. Kamu jangan main cerai loh. Kalau kamu jangan main cerai saja loh. Kamu kasih surat cerai itu tetap harus ada alasan yang jelas. Jadi sebenarnya menanggapi argumentasi orang-orang Farisi dengan membandingkan tatanan perkawinan Allah sejak semula, ya dengan surat cerai produk Musa ini, Yesus memberi jawaban yang sangat luar biasa. Jadi menanggapi argumentasi orang Farisi dengan membandingkan tatanan perkawinan Allah semula dengan surat cerai produk Musa, Yesus memberi jawaban yang sangat luar biasa. Yesus tidak mengingkari kenyataan bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Dan sebelum hidup dalam anugerah keselamatan, karena tidak mampu hidup dalam tatanan Allah, Yesus tidak menyalahkan Musa. Tapi Yesus mengingatkan, ingat loh, ada alasan loh Musa mengizinkan kamu bikin surat cerai. Itu pun karena kekerasan hatimu. Mestinya kamu tidak keras hati. Sehingga engkau mestinya tidak membutuhkan surat cerai. Tapi karena keras hatimu, oke, surat cerai. Namun di balik itu tetap harus ada landasan mengapa kamu menceraikan istri. Yesus pun berpikir realistis dan tidak muluk-muluk. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengemukakan pernyataan berikut ini.
Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan ini terdapat dalam beberapa ayat di Alkitab. Pernyataan ini harus dipahami dengan benar agar tidak salah menafsirkannya. Tidak bisa dibantah bahwa keadaan manusia yang berdosa tidak mampu melakukan kebenaran dan kesucian berstandar Allah dalam konteks perkawinan. Mereka tidak mampu memenuhi tatanan perkawinan semula yang digariskan Allah, maka Tuhan mengatakan ya udah tidak boleh cerai kalau zina. Tetapi pernyataan Tuhan Yesus ini yang pertama bukan bermaksud kalau istri kedapatan berzina, kamu boleh cerai. Bukan bermaksud perintah untuk cerai. 1, 2. Pernyataan Tuhan ini bukan untuk orang Kristen, tapi untuk orang Farisi. Ini yang sering orang salah menggunakan ayat itu untuk cerai bagi orang Kristen. Anda tepuk tangan untuk kebenaran ini. Anda belum siap tepuk tangan, saudaraku. Pernyataan Tuhan ini bukan bermaksud menyuruh orang cerai jika kedapatan pasangannya berzina. Nggak boleh zina kecuali cerai. Apakah berarti kalau pasanganmu cerai lalu punya alasan untuk mencerai? Ada hukum yang lebih besar, hukum kasih, hukum pengampunan. Ada satu lagi hukum yang lebih hebat. Di dalam buku itu ada tulisan, saudara, ada penjelasan khusus mengenai satu tema. Satu tema, saudara, satu tema yang saudara-saudara harus baca, yaitu Coram Deo. Semua keputusan kita itu harus optimal pergumulan, hasil pergumulan dengan Tuhan. Kamu tidak berhak mengambil keputusan. Kamu bukan milik kamu sendiri. Hidupmu milik Tuhan. Jangan sudah pikir, wah pasanganku sudah berzina jadi cerai saja. Tuhan gak suruh loh. 1, 2, itu pernyataan Tuhan kepada orang-orang Farisi. Di mana Tuhan menginterpretasikan Ulangan 24. Bahwa orang harus punya alasan untuk mencerai pasangannya. Tidak sekedar membuat surat cerai. Jika ada erfah, ketidaksenonohan, di mana sampai tingkat perkawinan tidak bisa diperbaiki. Nah itu. Tapi itu bukan untuk orang Kristen. Ada tatanan untuk orang percaya. Jadi masalahnya bukan pada surat cerai atau legalitasnya. Tetapi masalahnya terletak pada esensi perkawinan itu sendiri. Kalau memang kehidupan atau keadaan perkawinan tidak bisa diperbaiki karena ketidaksetiaan pornos sampai merusak hakikat perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan. Tetapi kalau masih bisa dipertahankan, harus dipertahankan. Dalam hal ini surat cerai tidak boleh menjadi alasan atau dasar atau alat pembenaran perceraian. Itu untuk semua orang yang tidak mau masuk kepada rancangan Allah semula. Kalau sudah masuk rancangan Allah semula, jangan pakai hukum ini. Baik kau makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jangan mendengar seminar ini justru saudara yang mau cerai jadi cerai. Mestinya tidak. Salah menangkap. Makanya perhatikan, buku ini harus dibaca dengan baik. Ada penjelasan mengenai Coram Deo di bab yang ke-18. Nanti di dalam penjelasan ini saya bicara mengenai perselingkuhan, mengenai pertanyaan apakah jodohku salah. Nah kalau saya ngomong begini something wrong. Perkawinan itu menciptakan makhluk kekal, berkeluarga untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk keluarga. Lalu mulai membangun Firdaus sejak di bumi sampai dunia akan datang. Luar biasa buku ini, saudara.
Rumah tanggamu akan diubah dengan membaca buku ini. Jika suami istri memahami dan membangun. Sebab hidup kita ini tidak lama. Kenapa sih kita mesti berkelahi? Kenapa sih kita tidak bisa mengalah? Apalagi cerai. Nah, dalam buku ini saya bicara mengenai pertimbangan akibat perceraian. Seorang anak yang orang tuanya cerai, dia harus seperti memilih tangan kanan atau kiri yang dipotong. Belum dampak psikologi anak itu, waduh, ketika saya tulis ini hati saya hancur, saudaraku. Saya bayangkan betapa pedihnya akibat perceraian itu karena anak harus membenci salah satu. Apakah papa, apakah mama, apakah papa, bapak atau ibunya. Jadi saudara harus tahu jawaban Tuhan Yesus kepada orang Farisi di Matius 19 ayat 4-6. Yesus hendak membawa kepada tatanan perkawinan semula. Tapi karena mereka ngotot, Musa boleh kok, oke. Tuhan bawa ke kehidupan realitas orang-orang yang belum mau belajar, dikembalikan ke rancangan semula. Oke. Tapi karena pornos ya, bukan sembarang kamu beri surat cerai ya. Itu legalitas itu. Engkau tidak mengerti esensi perkawinan. Waktu mereka bertanya, Tuhan boleh kita menceraikan istri dengan alasan apa saja? Itu sudah kurang ajar loh sebenarnya. Ada tatanan kok. Maka Tuhan bawa ke divine order. Tapi mereka mulai memaparkan argumentasi, yaitu Ulangan 24 ayat 1-4. Oke, Tuhan ikuti juga, oke, boleh. Tapi karena pornos loh ya. Pornos ya. Sebuah ketidaksetiaan di mana perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi. Untuk mereka loh. Tapi sudah jangan pikir itu untuk orang Kristen loh. Makanya kalau saudara membaca buku ini, kalau orang Kristen punya standar yang berbeda. Tapi Pak, saya mau pakai standar pornos. Silahkan. Tuhan gak bisa paksa. Tuhan gak mau paksa juga. Sama seperti, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Kalau orang Yahudi 3 kali. Murid-murid Tuhan Yesus memaparkan 7 kali. Tapi Tuhan mengajarkan 70 kali 7 kali. Wah, saya 3 kali aja Pak. Ya silahkan. 7 kali aja udah bagus. Ya silahkan. Tapi kalau standar Tuhan 70 kali 7. Boleh cerai dengan alasan apa saja? Silahkan. Dengan surat cerai. Tuhan jelaskan. Tapi karena pornos loh. Silahkan. Yang ketiga. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain. Lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang sungguh-sungguh untuk kebenaran ini. Jadi tidak sederhana. Menjadi Kristen itu jadi berat. Sebab apapun yang kita lakukan tidak boleh meleset. Harus coram deo. Jadi boleh dong Pak cerai. Sudah saya jelaskan begini, kamu tanya lagi apa kamu? Tapi Pak, nanti dulu saya ngomong lagi deh. Pernyataan Tuhan Yesus di Matius 19 ayat 1-9. Itu konteks percakapan Yesus dengan orang Farisi yang belum memahami kebenaran, yang belum sempurna. Mau mengampuni 3 kali? Silahkan. 7 kali? Silahkan. Kan you punya kehendak bebas. Tapi kalau Tuhan mau 70 kali, 7 kali. Cerai dengan alasan apa saja, Tuhan gak paksa. Nanti cari masalah, udah gak cocok. Waktu belum menikah, kita sudah sama-sama cocok. Begitu nikah 3 tahun, cekcok. Cari pembenaran. Makanya ya saudaraku, jangan menikah karena saudara mau menikah. Menikahlah untuk Tuhan. Makanya idealnya jangan menemukan jodoh sebelum menemukan Tuhan.
Dan kalau sudah menemukan jodoh, berlabuhlah kepada Tuhan berdua. Kalau enggak, ada masa-masa di mana kecewa dengan pasangan hidupmu. Karena engkau tidak melabuhkan hatimu kepada Tuhan, engkau melabuhkan kepada yang lain. Pasti rusak. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh cerai, ya kecuali karena zina. Tuhan menentang argumentasi orang Farisi yang menggunakan hukum Musa secara tidak tepat. Mereka hanya melihat surat cerainya tanpa melihat kausalitas mengapa surat cerai diberikan. Dan sebenarnya surat cerai yang diberikan itu karena kekerasan hati mereka. Mestinya kamu tidak perlu minta surat cerai. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut evil necessity atau necessary evil. Jahat tapi apa boleh buat, salah tapi apa boleh buat. Tuhan Yesus menunjukkan jiwa atau nafas, esensi Taurat yang dibuat Musa di Ulangan 24 ayat 1 itu. Musa itu cerdas, dipimpin Roh Kudus juga pasti. Oh pasti. Membuat surat cerai dengan kondisi, bukan unconditional. Surat cerai dengan unconditional artinya tanpa syarat bikin saja. Oh semenang-menang itu. Jadi sebenarnya Ulangan 24 itu untuk melindungi wanita. Supaya perkawinan bisa dipertahankan. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, sebagaimana hal pengampunan itu berjenjang 3 kali, 7 kali atau 70 kali. Demikian pula dengan perceraian itu. Jangan karena istri sudah zina, aku punya alasan su dia. Ya tanya Tuhan, kamu boleh nggak ngesu dia? Kamu udah ampuni dia nggak? Pernahkah kamu berpikir bahwa istrimu waktu menikah tidak pernah bercita-cita berzina? Nggak ada itu istri yang berkata, kalau ada gila bener dia. Aku bercita-cita, kalau sudah menikah 10 tahun, aku mau berzina. Aku mau punya the other man. Nggak ada pria yang berkata, nanti kalau sudah menikah 5 tahun, aku mulai mau pacaran lagi, cari cewek yang lebih muda. Kecuali memang dia orang jahat begitu. Nggak ada. Kalau pasanganmu sampai jatuh dalam dosa, kamu mesti bayar harga janji nikahmu. Baik dalam suka maupun duka. Dalam duka loh sekarang loh. Baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Baik dalam keadaan sakit atau sehat. Sakit loh. Sakit pasanganmu, sakit hatimu. Amin. Terima dia. Pak, tapi itu gak realistis. Oke, ikuti terus. Makanya mesti dikembalikan ke rancangan semula baru ngerti, saudara. Pengecualian dibolehkan cerai karena zina diizinkan Tuhan sebab manusia sudah berkeadaan kehilangan kemuliaan Allah dan tidak pernah bisa mencapai standar kesucian Allah. Realistis. Tapi saudara kan bukan kelompok ini. Saudara dan saya kan kelompok orang yang dikembalikan ke rancangan semula. Saya tuh rindu ngomong banyak, nggak boleh cuma ngomong perceraian toh. Saya kalau datang lagi hari Kamis memberi PA begini, saudara datang enggak? Loh. Kalau nggak serius saya nggak datang nih, saya sudah sibuk saudaraku. Berapa banyak yang menyambut saya datang kalau hari Kamis saya datang lagi? Oke deh, oke tepuk tangan. Memang saya ini pengajar saudaraku. Saya dipanggil Tuhan untuk ngajar. Makanya bisa ditulis buku perceraian kok setebel ini. Ya kalau bicara soal perceraian berbagai aspek dan perspektifnya harus ditulis. Bahasa aslinya dan lain-lain. Jangan sembarang ngomong. Jadi ketika Tuhan melihat wah memang manusia ini ya gak bisa dipaksa untuk sempurna. Ya udah deh kasih surat cerai. Tapi kalau betul-betul pornos loh.
Jika ketidaksetiaan itu tingkatnya sampai pada tidak bisa diperbaiki. Wah, saya mau begitu Pak. Loh, kapan kamu tahu itu nggak bisa diperbaiki? Saya mau yang paket 2 saja Pak. Paket yang paling bagus, wah nggak sanggup Pak. Kalau boleh sih alasan apa saja aku boleh cerai. Nah, itu dasar kamu. Boleh Tuhan mencerai dengan alasan apa saja, ini rusak. Nah, agak baikan. Dasarnya pornos, betul? Aku mau yang ini aja Pak. Kapan kamu tahu bahwa situasi hidupmu sudah pornos? Nggak bisa diperbaiki lagi. Kamu kan cuma mikir perasaanmu, kamu nggak lihat perasaan Tuhan. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Pak, kalau sudah terlanjur cerai lalu kami kawin lagi, nah ini masalah. Tidak bisa saya selesaikan secara doktrin, tapi secara pastoral. Tetapi saya punya jawaban, jika itu memang sudah menjadi ikatan legalitas, ya mulailah hidup dengan baik dan jangan lagi nanti cerai, kawin lagi. Oh, udah terlanjur Pak, ini gue timpuk loh. Jadi ada pemutihan Pak, kalau begitu saya nanti bikin lagi. Kamu jahat, kau pasti masuk neraka kalau otakmu begitu. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, maka manusia tidak akan melakukan tindakan di luar tatanan Allah. Pasti perkawinan menjadi kudus dan sempurna. Ini berarti tidak akan ada poligami, tidak akan ada perceraian. Bahkan pemilihan jodoh pasti dalam kehendak Allah. Pasti Adam dan Hawa yang sempurna, bijaksana bisa memilih jodoh untuk anak-anaknya. Situasi semua sempurna. Perkawinan jadi abadi. Pasti jodohnya juga pasti tepat. Rata-rata kan orang salah pilih jodoh hari ini. Oh dari Tuhan dia Pak, enggak kau pilih. Tuhan itu beri kebebasan. Ada juga yang dari Tuhan, oh ada. Tapi banyak yang bukan dari Tuhan juga. Kan jodoh di tangan Tuhan Pak, enggak. Kadang-kadang di tangan Hansip. Pacaran diintip gitu, wah ternyata ada adegan 17 tahun ke atas. Oh Pak RT dipanggil, Hansip dipanggil, ditangkap terus, ayo kawin. Dipaksa kawin di kantor kelurahan. Itu jodoh di tangan Hansip. Di tangan mertua bisa, udah macarin terus menerus. Terus mertuanya bilang, lu gak kawin anak gue gebukin loh. Aku preman Tanjung Perak tahu. Itu jodoh di tangan mertua. Pacaran terus. Ya itulah. Melakukan hubungan seks sehingga benjol. Kalau benjol kepala pakai minyak tawon. Kalau benjol perutnya, kawinlah. Coba itu jodoh dari Tuhan gak? Kadang-kadang ketemu di mana sembarangan. Tapi kalau Anda sudah memilih dia jadi jodohmu, jadilah manusia yang bertanggung jawab. Nasi sudah jadi bubur, makanlah bubur itu. Saya mau cari nasi yang lain Pak, itu jadi bubur. Kau akan urusan dengan Tuhan. Pria-pria atau wanita yang sembarangan meninggalkan keluarga karena ada pria lain atau wanita lain. Masuk neraka kamu. Makanya di sini kalau ada pria-pria yang sekarang sedang pacaran lagi, awas kamu. Putus. Harus tegas. Betul. Jadi Matius 19 ayat 9 tidak boleh menjadi standar hidup orang percaya. Kesalahan banyak orang Kristen adalah menjadikan Matius 19 ayat 9 sebagai alasan melakukan perceraian.
Hal ini membuka peluang hancurnya banyak rumah tangga. Tuhan tidak menghendaki perceraian. Kepada umat perjanjian lama saja Tuhan berkata, aku membenci perceraian. Jadi Matius 19 ayat 9 itu jangan jadi alasan untuk cerai. Harus kita mengerti bahwa bukan perintah untuk cerai. Tidak ada ayat yang mengatakan, kalau pasanganmu pornos, ceraikan dia. Enggak. Halo, nangkep? Amin? Enggak. Kalau saudara tanya, Pak sampai di mana tingkat sebuah perkawinan menjadi pornos? Ya tanya Tuhan, emangnya kamu tahu? Jangankan saudara, saya aja nggak tahu. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini harus dipercakapkan dengan Tuhan. Saya ulangi lagi supaya jangan salah ya. Boleh cerai dengan alasan apa saja. Tidak. Tuhan mengembalikan ke tatanan semula. Tatanan semula. Yang kedua, cerai dengan alasan pornos. Bukan perintah loh. Ini kondisi evil necessity. Necessary evil. Jahat, salah, tapi apa boleh buat. Ya karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak bisa tidak, ya udah. Tapi jangan sembarang kasih surat cerai loh. Lihat alasannya. Nah, orang Kristen sekarang. Baik kau makan atau minum atau lakukan sesuatu yang lain. Lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Oke. Tetapi hidup ini kompleks. Kita juga tidak boleh naif. Kompleks. Pada umumnya banyak pendeta dan konselor memecahkan masalah perceraian dengan prinsip deontologis. Ini adalah pola atau metode penyelesaian masalah secara normatif. Memandang nilai moralitas suatu tindakan berdasarkan ketaatan pada hukum. Kita tidak punya hukum. Jadi Bapak Ibu, tolong ya. Matius 19 ayat 9 jangan dijadikan Taurat. Jangan dijadikan Taurat. Pornos ini bukan Taurat baru. Ini Taurat lama. Yang diterjemahkan Tuhan dengan penjelasan interpretasi yang baru. Tapi masih Taurat lama. Sedangkan kita tidak pakai Taurat. Orang Kristen itu hukumnya Tuhan. The Lord is my law. The Lord is my law. Lord Tuhan. The Lord is my law. Semuanya. The Lord is. Tuhan adalah hukumku, katakan. Yang keras. Tuhan adalah hukumku. Jangan dijadikan Taurat. Nah ini yang banyak salah orang Kristen. Rata-rata salah. Jadi penyelesaian masalah yang sering kita dengar dari banyak orang itu seringkali secara deontologis. Deontologis. Ini pola atau metode penyelesaian masalah secara normatif. Memandang nilai moralitas suatu tindakan berdasarkan ketaatan pada hukum. Tentu saja pola ini berbasis pada kewajiban atau obligasi. Dengan demikian keputusan dan semua tindakan seseorang wajib hanya berdasarkan hukum yang dipandang sebagai normanya. Ini, kalau ini jadikan norma hukum, nah sudah. Para pendeta dan konselor yang memecahkan masalah perceraian secara deontologis menetapkan larangan bercerai berdasarkan hukum. Tentu hukum ini diterapkan kepada semua orang di segala tempat,
sepanjang waktu tanpa peduli dan mempertimbangkan bagaimana situasi dan kondisinya. Rumus penyelesaian masalahnya secara deontologis adalah tidak boleh cerai, titik. Atau boleh cerai karena pornos, titik. Nggak begitu, hidup itu kompleks. Ingat, saya tidak melegalisir perceraian. Tapi bukan berarti mutlak perceraian tidak boleh terjadi. Kita hidup di dunia yang kompleks. Dalam prinsip ini hukum yang harus diberlakukan adalah absolut dan mutlak. Kalau itu deontologis ya, di segala situasi dan kondisi serta kapanpun. Satu sisi mengatakan tidak boleh cerai, titik apapun. Yang satu lagi boleh cerai kalau pornos. Ini nampaknya seperti ada keunggulan, benarkah sikap ini? Kita harus melihat dengan jujur dan realistis bahwa hidup manusia tidak bisa dipecahkan dengan pola hitam putih seperti metode deontologis itu. Hidup ini memiliki kompleksitas yang sangat tinggi, maksudnya bahwa setiap kasus atau persoalan memiliki kekhususan. Cara penyelesaian yang deontologis menutup mata terhadap kenyataan realitas hidup yang kompleks dan bisa sangat kompleks. Sedemikian kompleks atau rumitnya kehidupan ini, maka sebenarnya cara deontologis belum tentu dapat memecahkan kasus-kasus perceraian yang memiliki keunikan dan kompleksitas yang tinggi dalam perkawinan atau rumah tangga yang memiliki banyak aspek. Seorang wanita yang bodoh, yang tulus, dengan seorang bapak pria yang sudah punya istri, punya anak, lalu menikah. Diberkati. Lalu ada masalah. Boleh cerai kan? Itu baru kasus sederhana, belum kasus yang lain. Kita akan menghadapi kasus yang lebih rumit dari itu. Boleh. Kenapa? Dia sudah punya istri, punya anak. Oh tidak, oh diberkati di gereja. Gimana? Kompleks bukan? Setiap kasus dalam rumah tangga memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Itulah sebabnya dalam menangani kasus perceraian tidak boleh menggunakan hukum hitam putih boleh atau tidak. Harus dipahami secara cerdas dan teliti setiap kasus dan diperhadapkan kepada Tuhan di dalam pergumulan yang sungguh-sungguh sampai menemukan coram Deo. Kita tidak boleh sembarangan berkata jangan cerai, tapi juga boleh cerai. Kembali diingatkan bahwa kita tidak boleh menggunakan Matius 19 ayat 9 sebagai landasan atau pijakan. Kehendak Tuhan bisa disampaikan melalui Roh Kudus dalam hikmat dan pertimbangan yang sejalan dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah masalahnya banyak orang Kristen tidak siap menghadapi ini dan pendeta pun tidak siap. Kenapa? Karena tidak berjalan dengan Tuhan. Kalau kasusnya adalah seorang beriman menikah dengan orang yang tidak seiman, kemudian pasangan yang tidak seiman menghendaki cerai, jawabannya mudah. Paulus mengatakan cerai saja. Kalau pasanganmu yang tidak seiman, minta perceraian. Lebih mudah bukan berarti mudah. Dalam mengambil keputusan pada akhirnya juga tetap harus mempertimbangkan coram Deo tadi. Makanya soal coram Deo tolong dibaca di sini. Faktanya banyak kasus yang sangat rumit, sangat kompleks, di mana tidak mudah dipecahkan. Dalam menghadapi berbagai kasus, kita harus mempertimbangkan banyak aspek dengan sangat teliti. Dalam hal ini dibutuhkan kecerdasan roh dan kepekaan mendengar suara Roh Kudus. Sementara kita mengandalkan pimpinan Roh Kudus, kita juga harus cerdas melihat kasus secara utuh. The whole case, secara lengkap, secara menyeluruh kasus itu. Dengan detail-detailnya. Dalam hal ini kita juga melatih kecerdasan melalui kebenaran firman Tuhan.
Jadi di sini betul-betul saudaraku, kalau orang tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus sembarangan hidup. Kalau dalam penyelesaian kasus perceraian menggunakan pola deontologis, maka terjadi kesewenang-wenangan atas pihak yang menjadi korbannya. Cerai, enggak boleh, ada yang jadi korban. Jangan cerai, nanti dulu. Banyak yang paling berat adalah tidak memperhatikan pikiran perasaan Tuhan. Ini masalahnya. Secara deontologis itu yang paling parah, tidak memperhatikan pikiran perasaan Tuhan. Padahal the Lord is my law. Tuhan adalah hukumku. Katakan. Lebih keras. Tuhan. Lebih keras. Tuhan adalah hukumku. Jadi penyelesaian masalah kehidupan apapun tidak boleh hitam putih. Boleh atau tidak. Tetapi harus mengacu pada the Lord is my law. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu dalam perkawinanku. Sebab penyelesaian kasus secara deontologis itu merusak, mematahkan dinamisitas berpikir. Kita harus dinamis berpikir. Dan fleksibilitas bertindak, harus fleksibel. Kasus yang begitu parah, coba tenang dulu, tidur tidak sekamar. Dalam keadaan yang lebih parah, coba pindah rumah dulu, tapi tidak cerai. Berikutnya, coba satu rumah lagi, tapi belum sekamar. Itu penyelesaian begitu harus dinamis dan fleksibel. Maka di sini gereja harus memiliki konselor-konselor yang baik. Tetapi kalau menurut saya, lebih dari ini, kalau jemaat tiap minggu mendengar firman yang benar, dia akan punya kemampuan menyelesaikan masalahnya tanpa konselor. Dinamisitas dan fleksibilitas artinya, saya ulangi, dinamisitas dan fleksibilitas artinya pikiran kita tidak terpasung oleh rambu-rambu hukum yang sudah ditetapkan seakan-akan tidak ada opsi lain selain apa yang dikatakan hukum secara harafiah. Di sini Roh Kudus tidak dapat bekerja secara leluasa sebab pikiran sudah terpasung pada tatanan hukum yang kaku. Pikiran kita selain harus dinamis juga harus memiliki kelenturan untuk memahami kehendak Allah melalui Roh Kudus. Misalnya dalam kasus seorang suami mengkonsumsi narkoba dan menjadikan rumahnya sebagai rumah bordil. Di rumah itu bukan hanya ada pecandu narkoba tapi juga terjangkit HIV. Akankah seorang ibu tetap tinggal di rumah itu dengan anak-anaknya masih kecil? Apakah langsung cerai? Tentu tidak. Ada fleksibilitas penyelesaian. Belum lagi harta istri yang dirongrong dan disalahgunakan. Padahal harta yang ada untuk masa depan pendidikan anak dan kehidupan bersama. Dan harta itu ternyata warisan orang tua si wanita. Wow, kompleks. Dengan ikatan legalitas suami istri, suami bisa berhak mengambil harta suami. Harta istri, anak-anak masa depannya tidak jelas. Belum lagi suami yang melarang istri ke gereja dan tidak boleh jadi Kristen. Bagaimana? Kompleks. Ini baru satu dari sekian juta contoh masalah yang ada. Kalau ada pasangan yang bermasalah sehingga tergiring kepada keputusan bercerai, coba kita gali masalah itu sedalam-dalamnya. Seberapa sih masalah itu sampai harus cerai? Lihat masalah itu. Dan sering saya mengajar saudara, kalau saudara sekarang dalam situasi rumah tangga yang mulai tidak harmoni, menurutmu engkau tidak bahagia dengan pasanganmu, apalagi sudah menjurus kepada perceraian, ingat waktu saudara pacaran dulu. Ingat janji nikahmu. Maka bagus ya janji nikah itu mulai ditonton lagi, dilihat berdua waktu pacaran. Pokoknya kalau kita, saudara, orang melekat dengan Tuhan tidak akan berbuat salah. Kalau saudara tidak melekat dengan Tuhan, ada pria wanita lain, atau Anda sibuk dengan uang, duit dan karir, bahaya.
Saya punya satu lagu saudaraku sekalian. Lagu ini gak bisa dinyanyikan di jemaat tapi untuk solo saja. Ya. Ini lagu mengisahkan waktu kita pacaran, menikah, punya anak. Ya. Terasa belum lama hanyalah engkau dan aku. Dalam pemberkatan nikah yang indah dan syahdu. Rasanya baru kemarin timang anak kita mengurai gelak tawa ceria. Seperti mimpi anak-anak menjadi dewasa. Hadirkan cucu menyapa kita opa oma. Kita tak berdua lagi seperti dahulu. Rumah kita ramai anak cucu. Rambut kita memutih dan tubuh semakin rentan. Jalan tertatih dalam banyak beban. Kulit pun mengeriput, pandangan mata pudar. Kelana hari senja merambat telah tiba. Kita ada di ujung sangkala. Di ujung sangkala artinya kita di ujung waktu. Pandangan mata pudar, kelana hari senja merambat telah tiba. Kita ada di ujung sangkala. Dan tiba saatnya salah satu meninggal. Kini kau terbaring tenang dalam peti ini. Jiwaku terguncang dan nyaris tidak percaya. Ku sadari ini nyata, lonceng perpisahan. Pedih hati, rasa kehilangan. Ku terpaku, tidak mampu mengucapkan kata. Goresan menyayat pilu yang sangat menyiksa. Kau hanya diam membisu dalam keheningan. Ku bisikkan sayang selamat jalan. Kapan lagi bersama, genggam tangan menyatu. Di taman itu mesra seperti dulu. Semua sudah berlalu, takkan pernah terulang. Hanya satu pengharapan, berjumpa lagi di sana. Di rumah Bapa selalu bersama. Kapan lagi bersama, genggam tangan menyatu. Di taman itu mesra seperti dulu. Semua sudah berlalu, takkan pernah terulang. Hanya satu pengharapan, berjumpa lagi di sana. Di rumah Bapa selalu bersama. Kalau kau punya pasangan di sekitar sampingmu, pastikan dia akan pulang atau kamu yang pulang dulu. Kenapa sih mesti ribut untuk hal yang gak perlu? Mengapa kita tidak bisa mengalah? Apalagi kita makin tua.
Saya kira saya juga melewati hari-hari di mana sebelum istri saya menerkam saya terekam dulu. Iya, biar saya pendeta juga. Ada saat-saat di mana saya tidak suka dan saya melakukan hal yang melukai dia. Tapi sekarang kita takut Tuhan. Kita sudah punya rambut memutih. Rambut kita memutih dan tubuh semakin rentang. Jalan tertatih dalam banyak beban. Kulit pun mengeriput, pandangan mata pudar. Kelana hari senja merambat telah tiba. Kita ada di ujung sangkala. Kapan lagi bersama, genggam tangan menyatu di taman itu mesra seperti dulu. Semua sudah berlalu, takkan pernah terulang. Hanya satu pengharapan, berjumpa lagi di sana. Di rumah Bapa selalu bersama. Buku ini akan menjawab lengkap apa yang menjadi masalah perceraian dan sekaligus mengupas hakikat perkawinan. Saya rindu kita semua pulang ke surga bareng. Satu hal saja, yuk kita hidup suci. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Perceraian bukan masalah sama sekali. Karena tidak akan pernah menyentuh hidup kita. Kalau kita hidup dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Sebelum hancur rumah tanggamu. Bahkan sebelum kau masuk neraka. Dan hilang kesempatan berubah. Malam ini berubahlah. Mari kita berdiri.